Mikropipet merupakan alat yang digunakan untuk mengambil larutan dalam skala mikro dengan prinsip ketika push button ditekan, udara yang berada di dalam tip akan keluar sehingga kondisi di dalam tip akan menjadi vakum sehingga ketika push button ditarik, larutan akan terambil. Terdapat beberapa jenis mikropipet berdasarkan kapasitas volumenya. Yang dicontohkan pada praktikum kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, mikropipet P20, P200, dan P1000. Mikropipet P20 memiliki kapasitas volume 2 hingga 20 mikrolight. Mikropipet P200 memiliki kapasitas volume 20 hingga 200 mikrolight. Sedangkan mikropipet P1000 memiliki rentang volume 100 hingga 1000 mikrolight. Ada juga mikropipet dengan kapasitas 0,2 hingga 2 mikrolight, yaitu mikropipet P2. Cara penggunaan mikropipet yaitu pertama, skala diatur. Nah, untuk menghindari paralaks atau ketidakakuratan dalam mengatur skala, dalam melihat skala itu dilakukan secara horizontal. Ini adalah skala yang ditunjukkan pada mikropipet P1000. Di sini ada 3 digit skala, yaitu 1, 0, 0. Skala tertinggi dalam mikropipet P1000 adalah dalam ribuan. Berarti skala tersebut menunjukkan volume 1000 mikrolight. Apabila skala ini ditunjukkan oleh mikropipet P200, yang berarti skala tertinggi dalam ratusan, volume yang dapat terambil dengan skala tersebut yaitu 100 mikrolight. Kemudian, penggunaan dari mikropipet ini tidak boleh di luar skala kapasitas dari mikropipet tersebut. Misalkan mikropipetnya yang digunakan yaitu P200, berarti volume maksimalnya kan 200 mikrolight. Nah, ini tidak boleh melebihi 200 mikrolight. Kemudian mikrotip dipasang. Nah, untuk pemasangannya sendiri tidak boleh terlalu kencang karena agar mikrotipnya tidak bengkok. Pemilihan mikrotip harus didasarkan pada kapasitas volume dari mikropipet itu sendiri. Selain itu juga jangan memilih mikrotip yang ujungnya robek. Mungkin teman-teman yang sebelumnya pakai pipet tetes itu kan juga kalau ujungnya pecah itu cairannya akan keluar sendiri, itu kan larutannya akan keluar sendiri. Nah, ini sama juga dengan mikrotip. Nah, kalau tipnya itu robek ujungnya, larutannya itu dapat keluar dengan sendirinya sehingga menyebabkan volume larutan tersebut tidak akurat. Kemudian push button ditekan. Nah, dalam mengambil larutan, posisi mikropipet ini harus tegak untuk menghindari ketidakakuratan volume yang diambil. Ambil larutan pelan-pelan untuk mencegah adanya ruang udara di dalam tip. Ketika teman-teman mengambil larutan yang tipnya itu masih baru, agar larutan yang keluar seragam, itu teman-teman bisa membasahi mikrotip dengan larutan yang akan digunakan. Nah, misal teman-teman ingin mengambil larutan X dengan tip yang baru, itu kan biasanya kalau larutannya dikeluarkan ada larutan yang tertinggal dalam tip tersebut. Kemudian ketika akan mengambil lagi kan istilahnya udaranya dikeluarkan, tapi kadang masih ada larutan yang tersisa dalam mikrotip tersebut. Nah, agar volume larutan X yang ingin teman-teman ambil itu seragam dan sesuai dengan volume yang teman-teman inginkan, itu pertama dibasahi dulu agar nanti volumenya sesuai. Untuk menghindari kontaminasi, teman-teman harus menggunakan tip yang berbeda ketika mengambil dua larutan yang berbeda. Setelah larutan terambil dan dikeluarkan,
negatif dilepas dengan menekan tip ejector, kemudian mikropipet dikembalikan ke tempat semula. Sebelum mikropipet disimpan, skala dalam mikropipet tersebut harus diatur di skala tertinggi. Kemudian mikropipet disimpan dalam posisi vertikal. Biasanya kalau teman-teman pernah lihat itu kan seperti ada rak yang berfungsi untuk menggantung mikropipet. Nah, itu biasanya mikropipet disimpan dengan posisi demikian. Atau kalau tidak ada rak tersebut bisa dikembalikan ke dalam kotak wadah mikropipet tersebut. Centrifuge dan juga microcentrifuge merupakan alat yang ada di lab biologi FMIPA UNS. Nah, perlu diingat dan diketahui kembali, yaitu ada fungsi, prinsip kerja, kemudian cara penggunaan alatnya, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya. Nah, dapat dilihat kembali video untuk microcentrifuge dan juga centrifuge. Microcentrifuge adalah alat yang digunakan untuk memisahkan larutan dengan gaya sentrifugal. Pastikan alat sudah tersambung sebelum kita memakai dan nyalakan tombol on di belakang alat. Siapkan sampel dalam jumlah genap dan isi sampel harus seimbang volumenya. Kita atur kecepatan dan waktu yang dibutuhkan dan buka alat dengan tombol on. Masukkan sampel secara seimbang dan sejajar. Setelah sudah, tutup kembali dengan rapat. Apabila setelah selesai perlakuan, selama kecepatan dan waktu yang ditentukan, alat akan otomatis terbuka sendiri dan kita tinggal mematikan tombol di belakang alat. Kemudian, alat selanjutnya ialah centrifuge dengan merek Eppendorf. Centrifuge memiliki fungsi yaitu untuk memisahkan larutan berdasarkan berat molekul dengan gaya sentrifugal dan dapat diatur suhunya. Prinsip kerjanya ialah memisahkan larutan berdasarkan berat molekulnya dengan bantuan gaya sentrifugal. Bagian-bagian alat ini adalah buket, rotor, motor, chamber, setting tombol, power, kemudian tutup, lid and latch. Nah, cara kerjanya ialah sebagai berikut ini. Pertama-tama di stop kontak itu dipastikan terhubung, terus on-off-nya dinyalain. Nah, ini tuh udah nyala berarti. Terus yang diatur biasanya itu temperatur, speed, sama time-nya. Nah, kalau ini temperaturnya itu kan 4. Nah, di sini tuh suhunya 4. Kalau mau naikin tinggal diklik sini. Diklik dulu temperaturnya. Terus diklik. Misalnya ini. Nah ini kedip-kedip, ditunggu sampai kedip-kedipnya terset, jadinya suhunya itu pasti di 6 gitu loh. Karena ini masih pergantian suhu gitu. Nah kalau gini itu udah stabil. Terus speednya ini diatur kalian mau pakai RPM, RCT atau radian. Nah gantinya gini. Ini untuk RPM. Ini naikinya kalian mau berapa? Misalnya 4000 aja. Terus timenya ini minute apa sekon. Nah ini saya pakainya 5 menit. Nah ini pertama-tama dibuka, open, diklik. Nah, disitu dibuka. Nah, tampilannya kayak gini. Jadi, centrifuge ini harus stabil, harus seimbang juga. Jadi ini ada tampilan yang berbeda di sini ya. Jadi ini dipasang gini kan. Nah, ini itu untuk 15 mili.
Kalau yang ini itu 50 mili. Biasanya dimasukin tabung Falcon. Tabungnya tuh kayak gini. Ini untuk yang 50 mili, terus yang ini itu untuk 15 mili. Nah, kita pakai yang 15 mili aja ya. Nah, pertama-tama ini dimasukin dulu semuanya. Prinsipnya tuh harus seimbang. Kalau kalian harus isinya harus ini sama ini. Jadi berhadapan. Atau kalau mau amannya supaya tidak ada kerusakan, diisi semuanya aja. Misalnya diisi cuma 4 sampel, yang diisi cuma sampel ini sama ini, yang lainnya diisi air boleh. Ini misal untuk 4 sampel dimasukkan di sini tabung Falconnya. Nah, selesai, terus ditutup. Nah, kalau udah warnanya biru ini berarti udah mulai tutupnya udah rapat. Terus habis itu untuk memulai itu klik start. Nanti setelah itu kan dia bekerja terus nanti bunyi itu tandanya kok dia udah selesai. Nah, kalau udah selesai, misalkan ini udah selesai, nanti tinggal diklik open lagi. Jadi itu nggak otomatis, jadi harus diklik open. Nah, ini diklik opennya gini. Ini buka. Ini dibuatkan aja sampelnya udah selesai. Nah, ini diambil lagi. Jadi ini harus seimbang ya. Ini kan di 6 mili, harus 6 mili, semuanya harus sama. Diambil. Sini juga harus diambil. Selesai, ditutup. Udah selesai, terus diklik off-nya. Nah, ini udah selesai. Habis itu balikin lagi buat diklik bagian sini untuk on off-nya juga. Nah, selesai untuk centrifuge. Berdasarkan rotor pada centrifuge dan microcentrifuge dapat dibedakan menjadi jika centrifuge memiliki rotor yang bernama swing bucket rotor atau bisa dikatakan horizontal rotor. Rotor ini bentuknya seperti menyilang dengan bucketnya. Kemudian tiap bucket memiliki tube yang berbeda. Seperti dapat yang dilihat sebelumnya, ada 15 mili dan juga 50 mili yang bisa digunakan. Tapi untuk keamanan dan maintenance alat, lebih baik setiap bucketnya isinya tetap sama. Ini juga lebih fleksibel serta kecepatannya tidak terlalu besar dan stres mekaniknya tinggi, serta pelet tidak ada sudutnya, berbeda dengan microcentrifuge. Nah, microcentrifuge ini memiliki jenis rotor yaitu fixed angle rotor, di mana sudutnya tidak bisa diubah-ubah, serta stres metalnya rendah dan lebih awet, dan bisa diatur dengan kecepatan yang lebih tinggi. Itu kelebihannya. Kemudian untuk kekurangannya yaitu ada fleksibilitasnya jadi rendah dan hanya bisa digunakan untuk ukuran tabung tertentu, jadi tidak se-fleksibel yang centrifuge. Perlu diketahui juga sudut spesifik atau spesifik angle-nya itu sekitar 45 derajat. Nah, berikut adalah hal yang utama yang perlu diperhatikan dalam menggunakan microcentrifuge, di mana peletakan sampel harus seimbang serta volume untuk sampel dan penyeimbangannya juga harus sama. Misalnya sampel berukuran 100 microlight, maka penyeimbangnya juga harus berukuran sama, yaitu 100 microlight. Kemudian untuk lebih jelasnya bagaimana cara peletakan sampel yang benar dapat dilihat sebagai berikut. Ini adalah tampilan dari rotor, kemudian
Bagaimana peletakannya, di mana yang pertama ada 2 sampel, kemudian 4 sampel, 6 sampel, 8 sampel, dan kemudian adalah 12 sampel. Kemudian pertanyaannya, apabila saya memiliki 8 sampel dan saya sudah meletakkannya 4 sampel di tempat yang sudah saya tandai, kemudian 4 sampelnya atau 4 sampel lainnya saya taruh di mana? Seringkali centrifuge ini juga digambarkan dengan berapa kecepatannya, berapa waktunya, berapa suhunya. Untuk waktu dan suhu sering atau sudah kita ketahui juga sebelumnya. Kemudian untuk kecepatannya, salah satunya mengubah dari relative centrifugal force atau RCF ke RPM. Nah, caranya bagaimana dapat dilihat di formula atau rumus berikut, di mana relative centrifugal force merupakan bilangan faktor kali gravitasi, yaitu dengan satuan gravitasi atau biasanya kali gravitasi. Nah, rumusnya 1,18 dikali 10 mm dikali radius atau jari-jari dalam satuan senti, kemudian dikali RPM yang sudah dikuadrat. Kemudian untuk memahaminya lagi, dapat dilihat contoh soal berikut, di mana centrifuge dari sampel 5000 rpm di microcentrifuge tepatnya memiliki rotor yang berjari-jari atau radiusnya sekitar 7 cm dan diketahui gaya sentrifugalnya sekitar 1,957 kali gravitasi. Nah, persamaannya sebagai berikut di bawahnya, di mana 1,957 kali gravitasi sama dengan 1,118 dikali 10 pangkat min 5 dikali 7, yaitu radiusnya, kemudian dikali 5000 yang dikuadratkan. Nah, bisa dicek lagi apakah persamaan sudah benar atau enggak. Jadi apabila dicari kali gravitasinya, berarti tinggal dijumlahkan atau dihitung bagian yang sebelah kanan. Nah, apabila dicari RPM-nya, berarti yang bagian sebelah kanan ini yang dihitung lagi. Dicari pastinya RPM-nya berapa. Kemudian, untuk lebih paham, dicoba di kerjaan soal ini, nanti kita bahas di sesi diskusi. Diusahakan masing-masing mencoba menjawab, mencoba menghitung